Perkenalkan, nama saya Fozial Munazar, NIM 1903409 dari Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Mira Suryani, NIM 1903402 dari Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Rahmi Aulia, NIM 1903428 dari Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Triana Dwi Restika, NIM 1903439 dari Universitas Negeri Padang. NIM 1703407 jurusan Fisika Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan sebuah video dengan judul Bijak Menggunakan Plastik untuk Menjaga Bumi untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Lingkungan. Selamat menonton. Reduce berarti kita mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan, terutama sampah plastik. Dalam mengurangi plastik, kita bisa menggantinya dengan tas belanja atau cukup masukkan dalam kantong baju jika sudah memadai. Jika membeli sayur, lauk, atau es, kita bisa langsung menggunakan mangkok, piring, ataupun gelas agar mengurangi penggunaan plastik. Reduce juga berarti mengurangi belanja barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan seperti baju baru, aksesoris tambahan, ataupun yang intinya adalah pengurangan kebutuhan. Kurangi juga penggunaan kertas tisu dengan sapu tangan. Kurangi penggunaan kertas di kantor dengan print preview sebelum mencetak agar tidak salah. Baca koran online, gunakan popok kain untuk bayi daripada popok sekali pakai. Kurangi pembelian CD lagu maupun film dengan menggunakan file atau download internet. Jangan asal membuang kertas, gunakan dua sisinya lebih dahulu. Langkah kecil kita dalam mengurangi konsumsi plastik dan barang-barang lainnya dapat bermanfaat besar dalam menjaga lingkungan. Reuse berarti pemakaian kembali. Jika kita punya plastik, jangan langsung dibuang, apalagi dibakar. Jadi, kita tidak perlu membeli lagi jika butuh. Cukup memakai kembali plastik yang telah disimpan. Selain plastik seperti contohnya, bisa juga berarti lain, misalnya memberikan baju-baju bekas ke yatim piatu. Tapi yang paling dekat adalah memberikan baju yang kekecilan pada adik atau saudara kita. Selain itu, baju-baju bayi yang hanya beberapa bulan dipakai masih bagus dan bisa diberikan pada saudara yang membutuhkan. Maaf kak, untuk sampahnya sebaiknya dibuang ke tempatnya ya kak. Iya kak, apalagi sampah plastik lebih susah terurai, itu akan merusak ekosistem kak. Biasa aja lu lebay. Recycle adalah mendaur ulang barang. Proses pengembalian barang yang masih memiliki nilai dari sampah untuk digunakan kembali disebut sebagai daur ulang atau recycle. Ada beberapa cara daur ulang. Pertama, adalah mengambil bahan sampahnya untuk diproses lagi atau mengambil kalori dari bahan yang bisa dibakar untuk membangkitkan listrik. Selain itu, dengan mengumpulkan dan menggunakan kembali sampah yang dibuang, contohnya botol bekas pakai yang dikumpulkan kembali untuk digunakan kembali. Pengumpulan bisa dilakukan dari sampah yang sudah dipisahkan dari awal, kotak sampah atau kendaraan sampah khusus, atau dari sampah yang sudah tercampur. Sampah yang biasa dikumpulkan adalah kaleng minum aluminium, kaleng baja makanan atau minuman, botol HDPE dan PET, botol kaca, kertas karton, koran, majalah, dan kardus. Repair memang banyak dilupakan oleh banyak orang, dan ini sebenarnya adalah hal yang terpenting di Indonesia. Repair adalah usaha perbaikan demi lingkungan.
Contoh memperbaiki barang-barang yang rusak agar bisa kita gunakan kembali, seperti sepatu jebol yang kita perbaiki. Karena dengan begitu kita tidak perlu membeli sepatu baru. Hal lain yang lebih besar adalah reboisasi atau perbaikan lahan kritis. Karena dengan ini kita bisa memiliki daerah resapan yang lebih besar dan menahan limpahan air yang bisa menyebabkan longsor. Vulkanisir, ban juga repair sehingga dapat kita reus. Replant berarti penanaman kembali atau reboisasi. Replant sangat penting untuk memulihkan kembali fungsi lahan yang kritis. Misalnya replanting pasca kebakaran lahan atau hutan. Proses replanting membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Dibutuhkan permodalan replanting agar proses replanting dapat berlangsung dengan cepat dan efisien. Dalam permodalan replanting ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain penentuan tanaman. Banyak sekali jenis-jenis tanaman dan setiap tanaman memiliki karakteristik tersendiri. Selain itu ada syarat yang harus terpenuhi agar tanaman tersebut tumbuh subur. Di antaranya meliputi ketinggian permukaan tanaman, curah hujan, temperatur, tekstur tanah, pH tanah, dryness, dan perlakuan penanaman. Kemudian penanaman. Selain kecocokan antara tanaman, tanah, iklim, dan faktor penunjang tumbuhnya tanaman, perlakuan penanaman juga menentukan hasil dari replanting. Perlakuan penanaman mulai dari pengolahan tanah, pengaturan jarak tanam, dan beberapa perlakuan lainnya. Dengan perlakuan yang tepat diharapkan dapat dicapai hasil maksimal dalam tempo yang singkat. Selanjutnya yaitu prioritas penanaman. Banyak sekali lahan yang harus ditanami kembali, tetapi ada beberapa lahan yang harus mendapat prioritas segera. Lahan-lahan tersebut perlu dipetakan untuk menentukan prioritas replanting. Prioritas lahan kritis didapatkan dari data kebakaran hutan. Dari data kebakaran hutan didapatkan tingkat kekritisan lahan. Resell, maksudnya adalah menjual kembali sebagian produk sampah yang masih dimanfaatkan, misalnya kepada pemulung. Bisa berupa botol-botol plastik minuman, botol kaca, kertas, dan juga barang-barang lainnya, sehingga nantinya masih bisa dimanfaatkan, dipergunakan, dan didaur ulang, dan dapat mengurangi limbah sampah. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk mengelola dan memanfaatkan sampah itu sendiri, dan sangat diperlukan di Indonesia. Yang terpenting adalah kreativitas dan kemauan, karena tanpa keinginan yang kuat, membuang sampah di jalan pun menjadi mudah. Tapi kalau Anda sudah membiasakan diri dengan hidup yang menghargai lingkungan, maka dengan mudah Anda dapat menahan diri.
dulu Ji, baterai lemah Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.